tidak hanya satu keilmuan. Walaupun dalam satu keilmuan pun sesungguhnya karakter dari keilmuan itu adalah mengalami at-tatawur, yang menurut bahasanya Syahrul itu sayrurah. Sesuatu yang kainunah pasti mengalami sayrurah. Sesuatu yang ada pasti mengalami proses, disadari atau tidak, kharijal wahyi, di luar kesadarannya sesuatu mesti mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan itu, maka kita akan tertinggal, tergilas oleh zaman, dan kita tidak menginginkan seperti itu. Dan oleh karena itu saya teringat dengan tulisannya siapa? Muhammad Arifin. Muhammad Arifin itu adalah tokoh dekonstruksi dengan konsepnya tarihiyatul akal, historisitas nalar. Bahwa nalar seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah zakirah, memori. Apakah zakirah ilmiah, zakirah siasiah, zakirah iktisadiyah, zakirah, semuanya akan membentuk pola pikir manusia. Dari memori-memori itu termasuk diskusi hari ini pasti akan mempengaruhi pemikiran seseorang. Kita backgroundnya macam-macam. Pak Zuri kuliahnya di Jogja, masa kecilnya di Keraksaan sana, itu tentu berbeda dengan Pak Kohu, berbeda dengan Pak Tasmi. Itu zakirah, memori. Kita kumpulkan memori sebanyak-banyaknya. Memori yang sebanyak-banyaknya itu diantaranya dengan diskusi-diskusi seperti ini akan melahirkan al-khayal, imajinasi. Maka imajinasinya Pak Zuri yang hidupnya bapaknya istrinya satu, kakeknya satu, beda dengan saya. Karena saya, mbak saya itu istrinya 3, Pak Buyut saya istrinya 4, maksudnya memorinya beda, imajinasinya beda. Bapak Ibu sekalian, dengan diskusi hari ini tentang hermeneutika Al-Quran, yang disebut dengan tahafut hermeneutika Al-Quran itu akan merubah imajinasi kita tentang tafsir masa ini dan di masa yang akan datang. Kita tentu selama ini mungkin madhabnya beda-beda ya. Kalau di Surabaya, memang dosennya Pak siapa direktur itu memang menolak hermeneutik. Tapi yang Jogja, yang ada Pak Sahiron, ada Pak Amin Abdullah, ada siapa lagi tokoh-tokoh mufassir kontemporer itu memang lebih ke barat-baratan. Yang Surabaya agak ke timur-timuran. Saya tidak tahu Pak Taufik ini kemana ini, di tengah ke barat atau kemana, atau ke atas ya. Tapi kita tidak boleh menutup diri, karena diskusi-diskusi ini akan membentuk imajinasi kita tentang tafsir. Sama dengan bukan hanya orang sekarang. Seperti sama namanya Asy-Syafi'i berbeda dengan Malik, Malik berbeda dengan Abu Hanifah, karena memang zakirahnya beda, imajinasi mereka tentang Islam juga berbeda. Jadi selama ini tentang perubahan hukum, perbedaan pendapat, seringkali lebih diasumsikan sebagai perbedaan tafsir atas teks. Teksnya saja yang dibikin. Padahal di luar itu ada mawaro anas. Apa di balik teks itu? Yang itu kemudian mempengaruhi nalar seseorang yang sungguh cara menafsirkan mereka itu. Ada sesuatu yang terselip, yang tidak tersurat di dalam buku-buku mereka. Saya punya buku, waktu saya di Tunisia itu ada buku kecil. Judulnya ini Mawaro Asy-Syafi'i. Di Mawaro Asy-Syafi'i. Sesuatu yang ada di belakang, di balik tabir, apa yang muncul dari konsep-konsep Asy-Syafi'i baik secara teoritis maupun praksis dalam fikih-fikihnya itu. Dia mencoba untuk melihat bahwa teori silogisme, teori kias yang dibangun oleh Asy-Syafi'i, qaul qadim, qaul jadid, menurut buku itu tidak semata-mata karena kepentingan teks, tetapi ada mawaro anas itu yang kemudian mempengaruhi Asy-Syafi'i perpindahan dari Mekah ke Irak, balik lagi ke Mekah ke Irak, yang kedua kalinya pindah ke Mesir, yang perpolitikan dan perekonomian juga berbeda, sehingga berubah menurut buku itu. Jadi inilah pentingnya kita berinteraksi dengan diskusi-diskusi seperti ini agar keilmuan kita itu hayawi, hidup ya, tatawur, biar tidak mandek. Dan oleh karena itu kita ini yang akan jadi gerbong perubahan-perubahan mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita walaupun diserai RBS kemudian buku, tetapi kita tidak bisa menyampaikan dan menerjemahkan, mengulas. Maka tentu mahasiswa kita juga sejauh mana kita kemampuan kita menjelaskan tema-tema, diantaranya dengan diskusi-diskusi ini adalah bagian dari pengembangan.
Dari situlah, dari dzakirah, dari khoyat, maka muncullah al-aql. Muncullah al-aql. Jadi nalar itu bukan semata-mata teks, nalar itu dipengaruhi oleh khoyat, khoyat dipengaruhi oleh dzakirah. Mudah-mudahan setiap minggu, setiap Senin maksud saya, kita akan diskusi di awal bulan. Itu akan merubah imajinasi kita tentang Islam, imajinasi kita tentang keilmuan di kampus kita untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik. Harapan kita seperti itu, dan saya insya Allah akan telaten, akan mudah-mudahan diberikan istiqomah bersama wadek-wadek yang lain untuk mengawal diskusi ini biar hidup. Dan saya berharap ini nanti ada asarnya berbentuk deskripsi. Paling tidak koordinator bisa mendiskusikan dari ini, kemudian minimal dipublish di websitenya Buddha, minimal itu. Syukur kalau bisa dipublish di luar sana, sehingga bisa hasilnya bisa dibaca oleh orang lain dan dinikmati oleh orang lain. Nah, harapan kita seperti itu. Kemudian di akhir mungkin akhir tahun dari sekian-sekian tulisan itu menjadi buku dan seterusnya. Ini semua Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan kita semuanya, bukan untuk Buddha, ya untuk kita. Kita makannya yang makan ilmu itu. Kita bekerjanya bekerja di ilmu itu, bukan bekerja di lain. Untuk itu saya mohon sekali lagi Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih kehadirannya di hari ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan menginspirasi dosen-dosen yang lain di masa-masa yang akan datang untuk mengikuti diskusi-diskusi yang serupa, sehingga Buddha ini bi'ah ilmiahnya itu terasa gitu. Kita masuk ke Buddha itu, yang apalagi pimpinan yang terpikir apa itu ya, kegiatan ini, kegiatan itu. Seperti tadi jadi kegiatan Pak Zuri, ya ilmiahnya, ruhiyah, apa ilmiahnya itu belum kita rasakan. Sekali lagi terima kasih mobil khusus kepada narasumber yang jauh-jauh dari Bojonegoro hadir ke sini untuk mempresentasikan. Kita diskusikan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas panjenengan, khususnya narasumber Bapak Haji Taufik Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah wa iyyakum ila sabilil rasyad. Oh ya, sebelumnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar dosen rutin setiap awal bulan Fakultas Usuluddin dan Dakwah dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dekan. Selamat datang juga kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan 2. Ini juga salah satu pegiat ya kegiatan ilmiah. Beliau selalu hadir di setiap acara diskusi-diskusi di kampus kita. Untuk selanjutnya saya mengundang kedua pembicara, Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman MAG dan Bapak Dr. Haji belum ya? Atau Haji Umrah belum? Dr. Fuad Faizi MA, kami mengundang untuk hadir ke depan. Bapak Taufik ini adalah penulis buku dari buku yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Beliau menulis satu judul yang mengingatkan kita kepada kitabnya Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah, gitu. Kerancuan para filsuf yang terkenal itu, yang kemudian disambut dengan kitab lain oleh Ibnu Rushd, Tahafutul Tahafutnya. Beliau menulis judul buku Tahafut Hermeneutika Al-Quran, kerancuan hermeneutika Al-Quran. Ya, mudah-mudahan nanti ada tulisan atau ada buku bahkan ya yang kira-kira temanya tentang tahafut hermeneutika Al-Quran ya. Kira-kira begitu. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau, Bapak Taufik, karena kita sudah kenal semua. Beliau dosen senior di Fakultas Usuluddin ini. Mungkin di atasnya Pak Kohu ya, Pak Kohu ya. Iya. Ya, mungkin yang paling sepuh yang hadir di antara kita ya. Dan tidak keliru kalau kita memulai kegiatan ini dengan menghadirkan beliau sebagai pembicara. Dan pembicara kedua ini adalah Dr. Fuad Faizi. Beliau adalah dosen yang termuda gitu ya. Nah,
ini yang tertua, ini yang termuda. Sengaja memang ini dirangkai supaya menjadi jembatan emas itu ya. Beliau adalah dosen yang baru saja pindah dari UIN Cirebon ya. Beliau memiliki 2 gelar doktor, satu di IJRS UGM, satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi beliau punya 2 gelar doktor dan salah satu konsentrasi beliau sepertinya hermeneutika ya. Karena kalau kuliah di UIN gak kenal hermeneutika itu saya kira itu gak mungkin gitu ya, gak tahu hermeneutika ya. Baik, saya tidak ingin berpanjang waktu, saya memberikan waktu sepenuhnya kira-kira selama 25 menit lah ya kepada Bapak Taufikur Rahman untuk mengemukakan gagasan-gagasan inti yang beliau sampaikan di dalam buku beliau, kira-kira 25 menit. Kepada Mas Wan nanti kira-kira 25 menit ya, 20 menit, 25 menit. Selebihnya kita akan diskusi. Demikian saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, judul yang saya angkat dari buku ini adalah Tahafud Baginda Al-Quran. Simpulan langsung saja saya ingin menyampaikan adalah simpulan yang menjadi titik goal daripada buku ini adalah saya punya pernyataan bahwa sebuah penafsiran itu pada akhirnya tidak bisa lepas dari mentalitas seorang penafsir. Artinya apa? Ketika seorang penafsir itu melakukan sebuah penafsiran terhadap Al-Quran, itu pada akhirnya terkait dengan pandangannya sebelum seseorang itu menafsirkan Al-Quran. Melihat Al-Quran itu apa dan melihat norma-norma yang ada dalam sekitarnya itu bagaimana. Ketika melihat norma itu lebih tinggi ya, sehingga dia menjadi acuan utama, sumber utama dalam segala pemikirannya, itu akan mempengaruhi bentuk penafsiran terhadap Al-Quran tersebut. Kita contohkan umpamanya terkait dengan sekarang norma yang muncul di barat adalah pluralisme agama, terkait dengan poligami. Ketika itu menjadi acuan utama sebagai norma, maka ketika melihat Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, maka norma itu pada akhirnya dipaksakan untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Padahal bunyi Al-Quran itu sendiri, tapi karena untuk kepentingan memberikan ruang kepada norma itu untuk diaplikasikan untuk menjadi bentuk hukum yang tidak yang dicoba ditafsirkan itu pada akhirnya ini yang menjadi awal kesimpulan saya terkait dengan kenapa harus memunculkan tahafud hermeneutik. Artinya apa? Kenapa tahafud? Kenapa hermeneutik tahafud? Saya memposisikan diri seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali itu adalah orang yang memunculkan gagasan dengan memunculkan kata-kata tahafud terhadap falsafah. Bukan berarti Al-Ghazali itu istilahnya menentang terhadap filsafat, tapi dia memberikan sebuah perbedaan antara filosofis yang mampu mahmudah, filosofis yang manhumah. Artinya apa? Ada sesuatu filsafat yang memang bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, dan memang ada filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga apa yang dikatakan Al-Ghazali, kenapa dia harus mengatakan sesuatu lanjut, itu terkait dengan harus katalia. Nah, sehingga Ibn Rus itu sebetulnya Ibn Rus itu menentang, Abu itu menentang, tapi dia seide dengan Al-Ghazali terkait dengan hal seperti itu. Saya menempatkan posisi saya seperti itu.
ada hak dan hermeneutik itu ada dua bentuk, ada mahmudah, ada marhumah. Saya katakan. Ketika mahmudah, ya sama dengan tafsir itu sendiri. Kalau dalam arti bahasa hermeneutik itu ada ekleran, ada festaren. Ekleran itu adalah hanya sekedar memberikan sebuah penjelasan apa yang menjadi inti dari teks itu. Kalau festaren itu memberikan ruang untuk mengelaborasi sesuai dengan ini padanya. Jadi hermeneutik yang saya kritik itu adalah hermeneutik yang sifatnya menurut saya itu memaksakan, yang sudah memberikan sebuah upaya memaksakan gagasan-gagasan norma yang ada di barat untuk ditransfer untuk menjadi bagian daripada pemahaman terhadap umat sendiri. Ini menurut pemikiran saya, imajinasi kan, sehingga apalagi ini ada post-truth itu sendiri tadi, ada upaya pembenaran terhadap itu, dan itu di blow up dan sebagainya, sehingga semua harus mengikuti baik. Apalagi saat ini kita dalam kondisi terkooptasi oleh orang muslim. Kalau kita tidak mengikuti barat, dikatakan kita ekstremi, kita dikatakan radikal, kita dikatakan itu gitu. Ya umat Islam dipaksa untuk itu gitu. Kembali kepada keinginan barat. Ini kalau kita melihat dari futurolog Samuel P. Huntington, musuh Islam saat ini adalah Islam, lalu musuh barat saat ini adalah Islam. Kenapa Islam itu dikatakan sebagai musuh dari barat? Karena Islam yang pada dasarnya sebuah agama yang punya nilai-nilai yang mampu bertarung dengan, yang mampu nanti menghabiskan barat. Apa itu gagasannya? Dia punya tauhid, dia punya konsep jihad, dan kalau itu dikembangkan itu akan menjadi sebuah kekuatan dan nanti akan barat itu akan hancur. Apalagi kalau kita melihat situasi SDA, sumber daya alam itu semuanya ada di negeri Islam. Maka umat itu harus dihancurkan dari segi segalanya, dibuat konflik, dibuat sebuah narasi dan sebagainya. Ini mereka termasuk dalam aspek-aspek ini. Pluralisme agama umpamanya dimunculkan apa relativisme agama. Maka muncullah tokoh-tokoh yang seperti tokoh-tokoh seperti Akun dan sebagainya, seperti Rasulullah, seperti terutama Hamid Nasir sendiri yang mencoba untuk membangun sebuah penafsiran elaborasi teknik belum apa itu yang menjadi. Jadi ini titik. Jadi saya tidak antipati dengan hermeneutik, sama dengan Al-Ghazali tidak antipati terhadap filsafat, tapi harus dipilah antara filsafat yang mahmudah yang menjadi bagian daripada upaya membangun sebuah argumentasi berdasarkan kepada rasionalitas dan spiritualitas itu sendiri, kembali kepada Al-Quran dan hadis apa yang dia katakan tadi, dan rasionalitas. Dan ajaran Islam itu rasionalitas dengan apa yang dipaksakan untuk memaksakan norma. Jadi prinsipnya adalah norma itu dipaksakan kepada kita untuk kita harus mengikuti norma itu. Mungkin yang dialami di Jogja itu di CSR itu mungkin saya pernah ketemu dengan seorang pendidik yang mengatakan ICS itu adalah merupakan pusatnya dari upaya membangun relativisme agama. Betul. Itu sudah tahun 2006, itu sudah bukan sekedar hanya sekedar konsepsi pemikiran, tapi sudah regulasi. Kemarin ada upaya untuk membuat apa itu yang dikatakan menghilangkan madrasah, menghilangkan pendidikan agama. Itu gagasan itu adalah gagasan yang muncul dari lembaga itu. Jadi saya ketemu seorang peneliti yang dulu kuliahnya di Malaysia, dokter meneliti tentang ICS.
Dalam pendidikannya ternyata lembaga itu adalah lembaga yang menjadi think tank untuk membangun sebuah konsepsi dan ingin membangun sebuah agama. Ini prinsip dasar. Saya tidak akan masuk ke hermeneutik dan sebagainya, langsung saja apa yang dicoba digagas oleh para kelompok yang saya kritik terkait dengan bagaimana mereka mengajarkan. Termasuk nasihat Habib Abu Jamaah, kuncinya adalah mendudukkan Al-Quran itu sendiri. Jadi saya mengkritik ada 5, 2 itu yang menjadi sarananya, yang 3 itu ada aplikasinya. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Menurut nasihat Habib Zaid Abu Zaid itu adalah bahwa Quran itu produk budaya. Ketika Al-Quran itu menjadi produk budaya, maka merdekanya sudah ada upaya menurunkan prinsip dasar Al-Quran sebagai absolut. Kenapa menyamakan produk budaya? Kenapa menyamakan produk budaya? Mereka ingin menyamakan Al-Quran itu dengan teks-teks apa yang ada pada Bible sendiri. Saya katakan Bible itu hermeneutik. Karena apa? Karena dia adalah bentuk daripada tafsir. Kalau kita mencoba untuk meneliti Bible yang dipegang oleh orang Kristen itu, kalau kita melihat Kristen banyak, ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok, itu beda-beda Bible-nya. Ada yang 67, ada yang 60, ada 74, ada yang 81. Kalau kita bandingkan dengan Al-Quran itu berbeda. Dari proses penulisannya, kemudian dari banyaknya buku dan sebagainya. Itu berbeda. Al-Quran sejak awal itu adalah merupakan sebuah kitab yang sudah paten. Kenapa dikatakan Al-Quran bukan Alkitab? Karena lebih banyak nuansa qiraat, lebih kepada visudur. Apa implikasi visudur dengan kitab? Visudur itu lebih kuat untuk dihafalkan, dipertahankan dan sebagainya daripada Alkitab. Apalagi kalau kita melihat kasus yang terjadi di sejarah ajaran agama terdahulu Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu berkembang dalam suasana diaspora, sehingga diaspora itu kan merusak. Mereka akhirnya gak punya kitab bahkan, gak punya kitab yang mampu dipegang, dipertahankan karena kerusakan dan sebagainya. Nasrani juga semacam itu. Jadi kenapa Al-Quran dikatakan sebagai Al-Quran, sementara yang lain sebagai Alkitab, itu acuannya aspek ini. Ketika Al-Quran itu diletakkan sebagai sesuatu yang disamakan dengan prinsip apa yang ada pada Alkitab, ini apa dikatakan ada upaya untuk memaksakan membangun sebuah apalagi yang tetap sama dengan ini apa dikatakan akan merusak teknik Al-Quran sendiri. Jadi aspek itu ya. Jadi memberikan sebuah upaya menyamakan antara Al-Quran dengan Alkitab, di mana secara historis dan dengan secara aspek yang lain terkait dengan inti isi dan kandungan dan sebagainya itu berbeda. Dengan memaksakan itu mereka ingin membangun sebuah upaya, membangun pembenaran, mencari pembenaran dengan norma-norma itu. Ini prinsip dasar. Saya tidak akan mengulangi. Yang kedua, hermeneutik sendiri. Sebetulnya kalau kita melihat hermeneutik itu punya kesamaan dengan tafsir.
Dan itu pada hakikatnya secara sejarah hermeneutik sudah ada pada ketika Islam itu membangun sebuah kekuasaannya satu masa ke masa. Sudah menjadi bagian dari ilmu yang diajari, yang diajarkan Islam. Termasuk Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina itu sangat lemah, dia punya garis. Ketika sebuah pemikiran itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dia harus dijawab, harus dibuat. Itu Ibnu Sina. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kita, sangat jauh. Ibnu Sina sejak umur 10 tahun dia sudah punya hafalan Al-Quran, punya kedalaman terhadap ilmu-ilmu yang lain. Kita tahu di sana kita pada hakikatnya keilmuan kita terhadap agama itu sangat minim sekali. Kemudian karena dia merasa barat itu adalah segalanya, akibatnya apa, kita terlalu latah untuk menghadapi barat. Akibatnya inilah pada hakikatnya yang terjadi. Karena kita sudah terpolarisasi, maka muncullah macam-macam. Langsung saja saya masuk pada aspek yang menjadi inti daripada keinginan saya. Kita lihat dengan hudud bagian daripada aplikasi yang saya ingin bangun di buku ini. Ketika terkait dengan hukum syariat itu sendiri, ada upaya memahaminya secara hitam putih. Artinya apa? Hukum itu sebagai sebuah aturan bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan sebagainya, termasuk bagaimana hubungan antar manusia dan sebagainya. Tapi ada upaya memahami itu hitam putih, hanya memahami iman dan Islam tanpa Islam. Tapi yang kita bingkai teologi ajaran Islam yang terletak kepada iman Islam Ihsan itu, yang muncul itu hanya iman dan Islam. Ihsan itu terabaikan. Padahal kalau kita mencoba untuk menelisik dari teks ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu sendiri, ternyata Ihsan itu menjadi pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam Al-Quran banyak teks tentang mahal, tentang bentuk-bentuk spiritual, bahkan hadis nama itu di dalam model apa. Itu palingnya semacam itu. Apa? Ayat yang ditinggalkan. Ketika ada hukum potong tangan dengan ketika membunuh itu harus dibunuh, yang dimunculkan adalah itu harus dibunuh. Padahal ada media lain, ada ihsan di sini, ada maaf di situ. Tentu harus ada dia. Ihsan inilah padanya yang saat ini ditinggalkan dalam pelaksanaan hukum Islam tersebut. Karena mereka memahami dalam perspektif positivistik. Padahal bukan itu. Dan itu tugas kita sebagai seorang agamawan yang belum memberikan sebuah pencerahan kepada mereka untuk punya kesadaran. Nabi pun kalau kita melihat dalam perilaku sehari-hari mereka, didoni oleh Yahudi nggak balas. Sampai 3 hari, 3 berapa hari nggak pernah dia didoni oleh seseorang. Dia tanya, mana orang yang Indonesia? Oh, dia si Yahudi. Jadi hampir di rumahnya sakit. Yang ini apalagi yang tidak dibutuhkan dalam memahami teks pelaksanaan hukum Islam sendiri. Artinya apa? Ketika melihat sebuah hudud atau sebuah ketetapan hukum itu pada dalam upaya preventif, tidak seperti upaya tidak seperti harus ditinggalkan. Itu preventif. Menurut saya, seluruh apa yang menjadi bunyi teks Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu yang sempurna, yang tidak boleh dikasahkan. Allah tahu bagaimana membangun sebuah konstruksi masyarakat yang damai dengan hukum. Tapi karena kita terbawa oleh, maka yang muncul adalah dengan hukuman yang tidak menggunakan, maka hukum penjara nanti akan menghabiskan. Kalau kita mau memahami secara ekonomi akan menghabiskan dana. Kalau orang ya, kan semacam
logika yang muncul. Potong ketika muncul potong tangan, ketika kalau tangan itu potong tangan kejam, potong tangan kejam. Padahal itu preventif. Maka sebetulnya yang perlu dimajukan adalah ihsan itu sendiri. Ini prinsip dasar. Ya, itu tugas kita gitu. Tugas agamawan itu di situ. Bagaimana seorang itu punya kesadaran seperti warisan. Apa sih salahnya? Apa warisan itu laki-laki dapat 2 tahun pada berarti tidak jadi masalah gitu. Tapi itu karena kesetaraan gender dan sebagainya harus dibagi sama. Poligami tentang tidak apa-apa kan gitu. Itu adalah Allah tahu poligami harus 4 gitu. Gak usah dipaksakan harus 1, enggak. Masing-masing punya passion diri kan, punya dosa, punya hubungan diri. Nah, ini poligami harus di. Jangan terus mengatakan itu adalah kejam, itu adalah tidak diskriminatif, itu adalah ini dan sebagainya. Bukan itu. Tapi lebih kepada aspek itu, aspek ihsannya itu, penyadaran diri untuk supaya mereka tahu. Anda bisa bayangkan dalam tek hadis tazawwadu al-walud al-wadud, menikahlah kamu dengan orang yang mencintai, menyayangi dan punya anak, potensi punya anak banyak. Sekarang Cina bingung ketika orang tidak punya anak, bingung. Dulu KB, sekarang bingung. Sekarang ini bonus demografi gitu. Ketika itu hilang, karena apa? Biarkanlah itu sebagai hukum atau sebagai sebuah hukum yang pasti yang kita lakukan. Biarlah itu berjalan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu adalah merupakan sumber Tuhan. Allah itu tahu semua. Cuma yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita punya kesadaran untuk menempatkan diri dalam suatu situasi. Makanya saya tidak Jogja, saya tidak Surabaya. Saya ingin, jadi yang dibetulkan, yang diperkembangkan adalah membangun semua masyarakat yang lebih mengerjakan ihsan. Ihsan itu dakwah kita. Gitu. Islam itu bukan hanya tauhid, bukan Islam, bukan iman, bukan Islam, tapi ihsan itu harus disempurnakan. Karena itu tujuan akhir daripada keislaman keagamaan kita. Jadi Islam itu apa? Iman itu maknanya. Makanya kadang-kadang imam buistu, imam makan, imam akhlak itu tujuannya. Ketika itu terjadi harmonisasi yang terjadi di masyarakat, apapun hukum itu kalau ditegakkan itu pasti akan punya efek negatif dan sebagainya. Semuanya. Ketika orang hukum kemudian kata Islam itu kejam, maka tak boleh potong tangan dan jalan umum. Ketika berjalan belum, maka secara ekonomi kita harus memberikan makan kepada mereka. Mereka anggaran lagi, ada ini, kemudian ada di penjara itu kita tahu bagaimana Rio ini penjara itu ada manipulasi, ada ini dan sebagainya. Itu membuat maka ini tugas kita di sini sebagai seorang yang didik dalam lembaga keagamaan itu, maka ihsan ini padahal harus dimunculkan bersama dengan iman dan Islam. Kita tahu kata kalkulan semuanya mengatakan inna sholat tanha anil fahsya'i banyak efeknya itu. Tapi yang dimaksudkan itu cuma sholat ya sholat apa-apa, kita main cuci, kita main tidak apa-apa. Tapi itu yang harus dipenuhi kalau mau sebuah kondisi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akan sempurnakan dalam diskusi kembalikan kepada demikian lontaran yang menarik dari Bapak Taufik tadi ya. Bagi teman-teman yang tidak akrab dengan tradisi tafsir Al-Quran, hermeneutika itu adalah satu metode baru yang diperkenalkan untuk memahami Al-Quran, dan itu berasal dari Barat gitu ya. Tadi Pak Taufik sudah banyak menyinggung tentang hermeneutika, kemudian tentang superioritas Barat dan
seterusnya. Ya. Tetapi hermeneutika sendiri sebetulnya kan seperti madhab fikih ya. Jadi ada banyak madhab di situ ya, sejak dari Schleiermacher itu ya, Emilio Betti, kemudian Roland Barthes dan seterusnya, itu kan madhabnya berbeda-beda. Ada Syafi'i, ada Hanafi dan seterusnya. Dan itu tidak bisa kita ringkus dalam satu konsep hermeneutika gitu ya. Jadi hermeneutika siapa dulu, dan itu panjang, termasuk dalam tradisi yang kemudian dipraktekkan oleh para pemikir Islam kontemporer ya. Seperti kita tidak bisa menyamakan begitu saja antara pemikiran hermeneutika Al-Qur'annya Fazlur Rahman dengan misalnya Nasr Hamid Abu Zaid ya, atau dengan misalnya yang baru itu dari Sukidi itu, kata beliau bahwa Allah itu tidak menurunkan Al-Quran makna gitu ya, tetapi hanya lafaz saja, maknanya yang membentuk kita gitu. Itu kan sesuatu yang apa ya, dalam tradisi tafsir itu ya baru gitu ya, dan yang tadi dikritik oleh Pak Taufik tadi. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Dr. Muhammad Faizi ya, ini bagian dari dinamika diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dekan dan Bapak Abdul Dekan, yang terhormat juga kepada Bapak Taufikur Rahman, salah seorang dosen senior di Buddha, dan juga kepada koordinator diskusi dan moderator, saat ini moderator, dan semua dosen-dosen Buddha yang hadir dalam acara diskusi ini. Sebenarnya saya juga awalnya sangat kaget ya, tiba-tiba saya ini orang baru datang belum apa-apa, tiba-tiba disuruh menjadi pembahas. Ya, pembahas itu berat sebenarnya bagi saya, tugasnya apalagi ini satu kajian. Memang pernah saya berkutat dengan kajian dan itu ketika saya S1, tapi itu sudah lama sekali saya tinggalkan, bukan menjadi konsentrasi saya. Jadi saya memang agak berjuang untuk mengingat-ingat kembali ya. Dan apa namanya, ini sesuatu yang sebenarnya masih sangat terus berkembang. Kajian hermeneutik ini terus berkembang. Sejak saya S1 itu tahun 99 memang lagi rame-ramenya, di mana hermeneutik ini mulai diadopsi oleh para pemikir-pemikir modern atau kontemporer, pemikir kontemporer Islam mulai banyak bermunculan. Dan sebenarnya ketika saya dikasih buku ini, saya lihat dari judulnya, terutama itu tadi dari awal memang saya langsung terfokus pada satu kata yang tahafut itu tadi. Dan tahafut yang saya tahu adalah ya, ini adalah membahas atau mencari satu kerancuan, inkonsistensi, kontradiksi atau paradok yang ada dalam hermeneutika Al-Quran kontemporer. Dan kalau mengacu dari kata tahafut itu memang tidak bisa terlepas dari Al-Ghazali, dari Ibnu Sina, dari Ibnu Rushd. Yang di situ yang saya tahu, harapan saya adalah sebenarnya tahafut ini ya bagaimana Al-Ghazali menentang filsafat Aristotelian yang sebenarnya bisa dianggap sebenarnya Al-Ghazali sedang berfilsafat juga. Dia mendebat ya filsafat dengan pemikiran yang filosofis juga yang dilakukan oleh Ibnu Rushd. Dan sebelumnya ini sebenarnya luar biasa buku ini, dan ketika saya tahu bahwa buku ini ternyata ditulis oleh seorang dosen senior ya, Pak Taufikur Rahman yang sangat senior ya, itu saya sebenarnya salut sekali ya. Karena ini sebagai satu contoh ya bagaimana senior-senior Buddha ini luar biasa girohnya terhadap ilmu pengetahuan.
beliau berani mendebat sesuatu yang sebenarnya sudah sangat mainstream. Hermeneutika Al-Quran di Indonesia saya kira sudah sangat mainstream dan banyak dikembangkan. Misalnya di Jogja itu kan mereka punya mengembangkan satu metode sendiri, misalnya Pak Sahiron punya metode hermeneutiknya itu makna wa maghza, misalnya itu, dan itu makna tu maghza. Nah, mereka punya satu metode dan itu memang luar biasa. Jogja adalah center perkembangan kajian hermeneutika Al-Quran. Dan ini luar biasa ya, senior. Jadi sebelumnya saya mungkin minta maaf dulu, mungkin apabila nanti karena tugas saya membahas harus paling tidak ada kritik-kritik jika itu ternyata nanti tidak sesuai, saya mohon maaf. Dan ini juga bukan keahlian yang memang saya tekuni, sudah lama saya tinggalkan. Yang saya tangkap ya, nah meskipun tadi sebenarnya cukup menarik ketika di awal ini diterangkan sendiri oleh penulisnya, yang di bagian awal sebelum masuk ke buku itu sebenarnya itu mungkin yang disebut Pak Dekan tadi Pak Taufikur Rahman. Kenapa dia menulis ini? Sebenarnya dari sisi yang itu tidak saya temukan di buku ini, dominasi Barat, ekonomi Barat, yang sebenarnya dia ngomong tapi secara umum, tidak ngomong detail bahwa Barat ini sedang mengeksploitasi sumber daya alam kita dalam rangka menaklukkan. Itu tidak ada, yang itu berusaha lepas dari melawan dominasi Barat. Pada sisi itu sebenarnya menarik bagi saya, dan bisa jadi saya juga sepakat ya. Dan mungkin saya tidak hanya mengkritik, nanti ada beberapa hal yang mungkin saya juga sepakat ya. Tapi yang saya lihat, karena harapan saya di awal itu adalah akan terjadi perdebatan filosofis di dalam buku Pak Taufik ini. Tapi saya lihat bahwa beberapa hal dalam kata-kata tertentu itu memang ya, yang menjadi dasarnya adalah klaim otentisitas Al-Quran. Jika dibandingkan dengan Bible, di mana Al-Quran ini dianggap lebih superior daripada Bible dari sisi otentisitas kebenaran. Dan beliau ini memang berangkat dari, secara umum saya berangkat dari klaim kebenaran bahwa Islam ini adalah sesuatu yang benar, berangkat dari keyakinan keimanan beliau sebagai seorang Muslim, sehingga beliau berangkat dari klaim kebenaran ini. Dan itu nanti kalau kita lihat lebih dalam terus sangat diulang-ulang, misalnya soal otentisitas, itu memang yang menjadi senjata utama misalnya ini ya, karena untuk melihat membandingkannya dengan Bible. Dan kontradiksi atau peraturan itu atau paradoks itu mencoba dibandingkan dengan keimanan dan keyakinan penulis. Karena levelnya dia ngomong soal sesuatu yang normatif, keimanan, keyakinan ya. Jadi sehingga seakan-akan ini ada dua tradisi ya. Pada satu sisi saya lihat ya, hermeneutik ini sebagai ilmu pengetahuan yang dia sudah berkembang sejak era Yunani, ini sebenarnya sesuatu yang sangat profan, sesuatu yang duniawiyah gitu. Sedangkan Al-Quran ini bagi pemeluknya ini adalah sesuatu yang sakral, sehingga seakan-akan ya saya menangkap ini adalah sesuatu yang sakral ya, yang itu sebenarnya sangat subjektif juga, karena tiap orang memiliki keyakinan keimanan yang berbeda, melawan sesuatu, berusaha diadu dengan sesuatu yang profan, sehingga pada sisi tertentu sebenarnya subjektif juga ya, apa yang diuraikan di sini sangat subjektif ya. Dan satu yang ini saya tidak tahu ya, ini diulang-ulang ada 2 kali 3 kali ya, bahwa penulis ini selalu menyebut-nyebut misalnya bahwa peradaban Barat itu maju itu karena hermeneutika, karena mereka sudah mampu mengkompromikan antara ajaran Katolik Kristen yang sebelum Katolik terutama yang itu sebenarnya tidak kompatibel dengan ilmu pengetahuan, dengan kemajuan, dengan industrialisasi, tapi gara-gara hermeneutika ini Barat bisa maju. Tapi sebenarnya kalau saya cari secara umum, saya kira ada banyak faktor yang menyebabkan Barat maju. Mungkin saya kira tidak hanya hermeneutika, dan bahkan mereka sekarang Barat maju itu justru sama sekali meninggalkan agama. Sudah sangat, dan itu sebenarnya lebih ke spirit
industrialisasi larut itu, di mana Barat fokus pada hal-hal yang bersifat teknis. Dan sebenarnya justru kalau misalnya menurut Weber ini semangat modus ekonomi, motif ekonomi yang sebenarnya membuat Barat itu maju, sehingga akhirnya mereka mengambil satu bidang, yaitu bidang industrialisasi yang itu sebenarnya pada hal bersifat teknis, dan itulah yang menyebabkan Barat maju. Misalnya menurut pendapat yang lain saya kira seperti itu. Dan begini ya, kalau dan berulang kali juga ini. Jadi misalnya motif penafsir hermeneutika kontemporer itu memakai hermeneutik itu karena mereka berusaha mensejajarkan Islam dengan Barat. Dan saya tidak menemukan misalnya ya, mungkin ini disimpulkan oleh penulis ya, bahwa dengan memakai hermeneutika maka mereka sebenarnya ingin mengadopsi itu. Tapi sebenarnya saya kira motif-motif penafsir kontemporer liberal yang disebut penafsir kontemporer liberal itu berbeda-beda, saya kira tidak bisa disamakan. Saya juga belum pernah ketemu ya misalnya bahwa motifnya itu adalah ingin mensejajarkan dengan Barat. Yang saya temukan adalah misalnya ya bahwa mereka memakai hermeneutika itu karena satu kebutuhan menjawab satu persoalan, menjawab satu masalah, satu masalah yang itu misalnya di buku ini dibahas ada beberapa isu tema kontemporer ya, soal salah satunya soal gender, soal kesetaraan gender, soal pluralisme, soal HAM, dan ada tidak ada masalah. Itu yang dicoba dijawab oleh para penafsir kontemporer. Dan misalnya banyak sekali dan misalnya ya banyak ketika berargumen dengan penafsir kontemporer itu misalnya ya saya sebenarnya berharap itu lebih menarik pada sisi perspektif filosofisnya. Tapi misalnya ya kita menjawab kenapa Islam itu turunnya di Arab ya. Ini bisa dilihat di 128 dan 9 ya. Ini kaitannya dengan mendebat Nasir Hamid Abu Zaid bahwa Islam adalah produk budaya. Itu penulis berargumen mau menetapkan 6 alasan. Dan 6 alasan itu saya kira satu alasan yang sifatnya mungkin apologetik dan sehingga sangat bisa diperdebatkan. Dan itu saya tidak menemukan misalnya ada satu penelitian apa itu tidak berdasarkan satu penelitian yang atau itu dikatakan oleh seorang ahli juga. Misalnya saya kira bisa juga di 128, 129. Dan juga ini berlanjut juga misalnya ketika penulis memproblematisasi pandangan penafsir kontemporer atas teks kenapa Al-Quran itu bahasa Arab. Nah ini saya kira satu jawaban penulis ini, jawaban yang dikemukakan penulis ini juga saya kira sesuatu yang masih bisa sangat diperdebatkan. Karena bahasa Arab dianggap sebagai suatu bahasa yang superior. Dan bahkan saya nggak tahu, saya belum pernah menemukan misalnya bahwa karena Adam itu berbahasa Arab, bahwa Adam itu sejak itu adalah bahasa surga, bahasa yang itu sehingga itu dipakai oleh Adam. Itu saya nggak tahu, mungkin karena pengetahuan saya terbatas. Mungkin nanti ada tambahan atau masukan dari teman-teman dosen yang lain. Dan bahkan dianggap bahasa Arab adalah bahasa tertua, dan itu proses sesuatu yang sangat bisa diperdebatkan. Apakah itu, dan saya juga tidak melihat satu referensi ya di situ ketika bahasa atau dalil atau apapun itu. Lalu saya juga melihat dalam beberapa hal misalnya penulis ini sangat sensitif dengan
itu adalah seorang Malak yang dulunya adalah seorang Kristen. Lalu juga Syekh Hussein Nasr yang dia itu adalah dari kelompok Syiah. Meskipun itu tidak ada, itu makanya menyebut saja. Terus misalnya Syahrul itu adalah seorang Marxis gitu ya. Itu juga bisa disebut. Jadi bisa jadi Pak Dekan ini dia seorang Marxis. Karena saya lihat saat ini sangat Syahrurian gitu ya. Saya lihat di beberapa forum ini Syahrurian yang sangat menguasai lagi metode Syahrul. Tapi sebenarnya dan penulis juga skeptis dengan tafsir-tafsir klasik tradisional. Beliau juga skeptis karena dia anggap bahwa tafsir-tafsir tradisional klasik ini itu lahir, kenapa mereka berbeda-beda memiliki pendekatan berbeda, itu diakibatkan oleh perdebatan alam atau takalimun pada waktu itu ya, yang mana salah satunya Mu'tazilah yang menggunakan akal. Pada waktu itu sebenarnya dia sangat skeptis, itu juga bukan satu bentuk penafsiran yang ideal bagi penulis. Dan yang saya lihat satu pendekatan penafsiran yang ideal bagi penulis itu yang dianggap ideal itu adalah penafsiran al-adabi al-ijtimai yang itu diusung oleh Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho. Dan sebenarnya juga al-adabi al-ijtimai ini sebenarnya itu juga satu pendekatan dalam kajian sastra Arab ya, karena orang Arab itu kan sangat suka sekali dengan puisi-puisi gitu. Sehingga pendekatan ini sebenarnya sudah berkembang sebelum Abdul dan Rosyid Ridho memakai pendekatan ini. Jadi ini sebenarnya pendekatan sastrawi ya. Pendekatan sastra ini sebenarnya kalau dalam hermeneutik itu kan nanti ada yang saya ingat itu adalah hermeneutika resepsi. Ini adalah satu model hermeneutik yang sangat ekstrim. Karena kalau kaitannya dengan sastra itu benar-benar sangat ekstrim. Ya. Bisa jadi penulisnya itu sudah mati, teksnya sendiri sudah mati, dan yang ditekankan itu hanya pembaca. Jadi pembaca terserah mau membawa kemana saja hasil atau verstehnya itu, pemahamannya itu hasilnya harus seperti ini. Nggak tahu gimana caranya nanti teks dan itu disesuaikan, dicocok-cocokkan. Itu memang dalam hermeneutika resepsi seperti itu. Dan itu juga sisi yang sangat ekstrim dalam hermeneutik yang paling ekstrim. Terus saya juga menemukan ya, karena saya itu ada misalnya ya kalau dibilang ya memang orang penafsir kontemporer itu dianggap latah karena dia cuma itu darah. Dan saya menemukan dalam tafsir klasik tradisional pada abad 12 sama abad 15 ada dua produk tafsir ya. Karena sebenarnya interaksi Al-Quran dan Bible itu bukan sesuatu yang baru dalam tafsir-tafsir klasik itu. Seringkali Bible itu disebut juga itu dalam rangka misalnya untuk meneguhkan keislaman dan menunjukkan kesalahan teologi Nasrani. Itu yang pertama. Yang kedua seringkali ya Bible itu disebut-sebut itu dalam rangka untuk menyebutkan dalailun nubuwah. Itu menurut bahwa sebenarnya dalil-dalil atau dasar-dasar bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penerus Nabi Isa itu sudah ada di Bible. Itu. Dan yang ketiga ini adalah yang Hoiru Darika, yang Hoiru selain dari yang dua itu ada yang masuk kategori yang ketiga ini, dua penafsir yang ini hanya dibahas ya, sering disebut-sebut misalnya ini masuk dalam kategori tafsir Al-Quran bil kitab. Kitab itu maksudnya ya Bible dan Taurat. Itu adalah tafsirnya sering disebut Al-Baroni. Dia Al-Isbili sebenarnya dari Andalus Sevilla. Dan yang kedua adalah Al-Biqai. Dan sebenarnya Al-Biqai ini pada abad yang ke-15 itu sudah sangat ekstrim ya. Dia memakai Bible untuk menjelaskan Al-Quran dan dia